Dalam keberlanjutan waktu, perubahan arah kiblat menjadi cerminan perjalanan panjang umat Islam dalam merajut hubungan spiritual dengan Allah. Melalui titik-titik perubahan ini, terbentang kisah yang tak terhapuskan, merentang dari awal Islam hingga di era sekarang. Mari kita telaah bersama awal mula terjadi perubahan arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan sebelum terjadinya perpindahan kiblat, kepala Rasul selalu mendongak ke atas, menunggu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis Palestina menuju Ka'bah di Mekah. Pada saat itu Rasulullah selalu diolok-olok oleh bangsa Yahudi, karena menurut mereka Rasulullah mengikuti ajaran mereka yaitu beribadah menuju kiblat yang sama. Rasulullah tak mau disamakan, bahwa agama Islam seperti agama Yahudi. Rasulullah pun mengadu kepada Jibril terkait hal ini. Namun Jibril tidak bisa berbuat apa-apa. Maafkan aku, wahai Muhammad. Aku adalah hamba Allah sepertimu. Mintalah langsung kepada Allah yang Maha Agung, jawab Jibril. Bukan hanya karena sekedar berbeda agama, ada beberapa alasan lainnya yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan berkiblat ke Ka'bah. Fakhruddin Al-Razi dalam Mafati Al-Ghaib menyebutkan 4 pendapat mengenai penyebab perpindahan arah kiblat. Pertama, Rasul selalu mendapati orang-orang Yahudi mengolok-olok tentang Islam. Orang Yahudi berkata kalau Islam berbeda dengan Yahudi, tapi kenapa kiblatnya sama? Kedua, Masjidil Haram adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. Ketiga, kiblat ke arah Masjidil Haram dapat membuat keimanan kaum muslim bertambah, karena dapat memperbanyak jumlah kaum muslim. Keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin kiblat ke arah Ka'bah, karena tempat tersebut adalah tanah yang paling mulia. Dalam kitabnya Madzhab fi Sya'ban, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan bahwa peristiwa penting ini berimbas besar pada kehidupan beragama kaum muslim. Perpindahan arah kiblat tersebut terjadi di bulan Sya'ban. Itu juga salah satu alasan kenapa bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, karena perpindahan kiblat terjadi di bulan Sya'ban. Menurut Al-Qurtubi, ketika menafsirkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 144, dalam kitab Al-Jami' li Ahmil Quran, dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti, yang mengatakan, bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk berpindah kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Perpindahan kiblat dari Masjid Al-Aqsa menuju Masjidil Haram merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diceritakan bahwa Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 17 bulan. Artinya selama 1 tahun 5 bulan, Rasulullah beribadah melakukan sholat dengan kiblat yang sama dengan bangsa Yahudi. Rasulullah pun bermunajat setiap harinya untuk menunggu wahyu perpindahan kiblat tersebut turun. Karena selalu diejek oleh kaum Yahudi, jadi selama 1 tahun 5 bulan, Rasulullah dengan sabar mendengar ejekan kaum Yahudi. Allah pun berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Sebagaimana telah diterangkan dalam riwayat tentang sebab turunnya ayat di atas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar kiblat itu ditetapkan Allah ke arah Ka'bah. Oleh sebab itu, beliau sering menengadahkan mukanya ke langit menantikan wahyu yang akan memerintahkan perpindahan kiblat itu. Maka, turunlah ayat ini, menetapkan perpindahan kiblat tersebut dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Di sini disebutkan arah Masjidil Haram, bukan Ka'bah, sebagai isyarat yang dimaksudkan. Jika kita dekat dengan Ka'bah, maka kita menghadap Ka'bah pada waktu sholat. Tapi jika kita jauh dari Ka'bah, maka cukupkanlah menghadap Masjidil Haram. Jadi tidak diwajibkan menghadap ke bangunan Ka'bah itu, kecuali orang-orang yang dapat melihatnya. Dengan demikian,
Semua kaum muslimin di berbagai penjuru bumi wajib menghadap ke arah Ka'bah dalam sholat. Untuk melaksanakan tugas itu mereka diwajibkan mengetahui ilmu bumi untuk mengetahui arah kiblat dalam sholat, sebagaimana mereka mengetahui ilmu untuk mengetahui jadwal waktu sholat. Pemindahan kiblat ke Ka'bah adalah ketetapan yang benar dari Allah, tetapi orang yang kurang akal membantah kebenaran ini. Bahkan mereka menimbulkan fitnah dan menyebarkan keraguan-raguan di antara muslimin yang lemah imannya. Tafsir lain juga menerangkan ayat di atas kalau Allah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat yang paling utama karena dibangun oleh bapa para nabi, yaitu Nabi Ibrahim, maka demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan, yaitu umat terbaik yang pernah ada di muka bumi. Allah kemudian menjelaskan tujuan pengalihan kiblat, yaitu menguji keimanan hambanya. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Bagi mereka yang tetap istiqomah dengan keimanannya, mereka akan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik dalam pengalihan kiblat atau lainnya. Sebaliknya, bagi yang lain, mereka akan menolak dan enggan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Ihwal pemindahan kiblat memang mengundang persoalan sebagian kelompok kaum muslim. Oleh karena itu, pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Sebagian kelompok menganggap persoalan kiblat adalah termasuk ajaran yang sudah baku, tidak bisa diubah lagi, seperti halnya tauhid. Namun, sebagian lagi, yaitu orang-orang yang istiqomah dalam beriman kepada Rasulullah, menganggap bahwa persoalan ini termasuk kebijakan Allah yang bisa saja berubah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, lagi Maha Petunjuk kepada manusia. Dengan ayat inilah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diikuti kaum muslim menggunakan Ka'bah sebagai kiblat saat sholat. Ayat ini sekaligus menjadi balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kelompok yang meragukan atau berlawanan dengan Islam. Sudah terjadinya perubahan arah kiblat pun Rasulullah masih diejek oleh kaum Yahudi, dan menjadi isu di kala itu. Salah satu isunya, mereka mengatakan ibadah menjadi tidak berkah apabila tidak dilakukan menghadap Masjid Al-Aqsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung menjawab isu tersebut. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada semua umat manusia, bukan saja ditujukan kepada umat Yahudi dan Nasrani, tetapi semua umat manusia, termasuk Islam, bahwa kebajikan itu bukanlah sekedar menghadapkan muka ke arah timur maupun ke arah barat, tetapi kebajikan yang sebenarnya ialah beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, iman yang dapat mencegah diri dari segala macam dorongan hawa nafsu dan kejahatan, sebagaimana yang diuraikan dalam ayat ini. Mensedekahkan sebagian harta kepada kerabat yang membutuhkan, anggota keluarga yang mampu hendaklah lebih mengutamakan memberi nafkah kepada keluarga yang lebih dekat. Mensedekahkan sebagian harta kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Mendirikan sholat, tepat waktu serta dengan khusyuk lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syarat sholat. Menunaikan zakat kepada yang berhak menerimanya sebagaimana yang tersebut dalam surah At-Taubah ayat 60. Di dalam Al-Quran apabila disebutkan perintah mendirikan salat, selalu pula diiringi dengan perintah menunaikan zakat, karena antara salat dan zakat terjalin hubungan yang sangat erat dalam melaksanakan ibadah dan kebajikan. Sebab sholat pembersih jiwa sedang zakat pembersih harta. Mengeluarkan zakat bagi manusia memang sulit,
karena zakat suatu pengeluaran harta sendiri yang sangat disayangi. Oleh karena itu apabila ada perintah sholat, selalu diiringi dengan perintah zakat, karena kebajikan itu tidak cukup dengan jiwa saja tetapi harus pula disertai dengan harta. Perubahan arah kiblat juga ditentang dan diragukan oleh kaum muslim kala itu, yang tidak semua setuju sholat dilakukan menghadap Ka'bah. Keraguan dan pertentangan ini dijawab Allah melalui surat Al-Baqarah ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dengan ayat-ayat inilah, umat Islam sejak sekitar 622 sampai 623 Masehi mulai menggunakan Ka'bah sebagai kiblat hingga kini. Ketetapan ini tidak berubah meski mengalami verifikasi karena peristiwa astronomis. Pengecekan arah Ka'bah menjamin wajah muslim sepenuhnya menghadap kiblat saat sholat.